البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan pada Allah Ta'ala, kita masuk ke kitab yang ke-8 dari Sahih Bukhari. Untuk cetakan dari Ibni Hazm di sini tak ada bismillah. Dalam cetakan-cetakan yang lain ada bismillah, tak masalah. Sebagian ada bismillah. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, kitabus shalah, kitab salat. Yang diinginkan di sini adalah mulai membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan salat. Al-babul awal, kaifa furidatis sholawatu fil Isra. Bagaimana sholat-sholat itu diwajibkan di masa Isra. Baik. Dan ini di hari-hari ini dibahas kan di beberapa khutbah itu ya, masalah Isra Mi'raj, tentang pentingnya sholat dan sebagainya. Tahu-tahu orang tak ingat juga. Yang ingat cuma apa? Acara perayaan Isra Mi'raj. Tapi hikmahnya yaitu untuk sholat terlalaikan. Apa yang berhenti lah kita khas untuk Iya. Sahih. Kalau sebagian baik, niatnya baik. Ini kalau ibadah yang lain, Jibril datang ke bumi. Adapun kalau sholat, Nabi dipanggil ke langit menghadap Allah langsung untuk apa? Menerima syariat sholat, menunjukkan pentingnya sholat. Tapi kalau sudah ditanya, Allah di mana? Di mana-mana lah. Kacau lagi. Maka tadi baru bilang apa? Nabi dipanggil oleh Allah langsung ke langit untuk menerima. Tahu-tahu Allah bukan di langit tapi di mana-mana. Ini kacau. Padahal jelas ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sampai Nabi dipanggil oleh Allah menghadap ke sana. Berarti Allah memang di sana bukan di sini. Kalau Allah sudah di sini tak perlu jauh-jauh nyuruh Jibril dari langit ke sini. Allah sudah di sini. Baik. Macam Nabi Musa untuk syarat-syaratnya kan salat dia. Imam biasa. Ya, sejak mendapatkan wahyu di Sinai pun sudah disebutkan wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Memang ada salat tentunya. 50 kali sehari sekolah. Itu Nabi Musa sudah menyebutkan, aku sudah melatih umatku untuk itu, tapi umatku tak mampu, mintalah pengurangan. 50 kali semalam sejam 2 kali. Tapi mereka dapat kenikmatan banyak, Bani Israel karomah banyak. Ya, itu sebagian hukuman karena mereka mendurhakai Nabi Yusuf dan setelahnya. Karomah itu banyak tapi sejam 2 kali. Harus bersyukur, pandai bersyukur. Sejam 2 kali itu. Mereka minta fasilitas lebih tapi ibadah lebih tak nak. Kita baca hadisnya. Wa qala Ibnu Abbas hadatsani Abu Sufyan. Ini terkata lewat di dalam kitab yang pertama dulu ya, masalah Badail Wahyi, terkait dengan cerita Heraklius itu. Fi hadis Hirakl, tentang hadis Hirakl, faqal, yaitu Abu Sufyan berkata tatkala Heraklius mengatakan madza ya'murukum, Nabi itu memerintahkan kalian untuk berbuat apa? Qal ya'muruna, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sholati wasidqi wal afaf. Beliau Muhammad memerintahkan kepada kami untuk sholat, untuk jujur dan menjaga kehormatan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu memang sudah dikenal di periode Makkah. Cuma dimulai bila terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi yang zahir memang tatkala Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu dimulainya. Baik. Siapa yang pertama kali sholat? Tentunya Nabi Muhammad di Baitul Maqdis sebelum umat ini. Nah, bila Isra Mi'raj itu terjadi perselisihan di kalangan ulama, yang rajih adalah antara Bai'atul Aqabah pertama dan kedua, yaitu setelah tahun 10 kenabian, kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Masa Rasulullah solat di Baitul Maqdis dengan tak segi kawasan Baitul. Dia menghadap kiblat di Masjidil Aqsa. Iya betul. Berdasarkan riwayat-riwayat demikian. Mana ke barat, ke timur, ke utara tak tahu mana. Kalau kata Al-Hafidz berdasarkan beberapa riwayat, yaitu Nabi menghadap, maksudnya kalau yang di Mekahnya beliau sholat ke arah Ka'bah tapi yang sehala dengan Baitul Maqdis.
Bahwa alam berarti dohirnya adalah ke arah timur ya, atau gimana? Kalau dari mana itu? Kalau dari Mekah tinggal di kira-kira di mungkin ya tidak betul-betul ke timur, tapi mungkin apa? Ke utara, ke arah barat berarti ya. Ya betul. Ya bukan timur, bukan. Timur itu dia sholat bersama berapa rasul? Tak tahu, tadi sebut. Kira sholat hajunnya? Tak tahu juga. Bukan mustahil, mungkin tahiyatul masjid atau apa tak tahu, atau mutlaqah tak tahu. Bersama dengan roh para nabi. Iya, didatangkan. Nah, itu keajaiban. Baik, hadis ini telah kita lewati di Sahih Bukhari nomor yang ke-7 dengan sanad Abdul Yaman Syu'aib Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibni Abbas dari Abi Sufyan. Ini telah kita lewati. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-hadis at-tasi' wal arba'un ba'da salasimi'ah 349. Hadatsana Yahya bin Bukair. Panjang juga hadis ini. Yahya bin Bukair beliau adalah Abu Zakaria Yahya ibnu Abdullah bin Bukair al-Misri, siqah imam. Qala hadatsana Lais, beliau adalah Abdul Harits Al-Lais bin Sa'ad Al-Fahmi al-Misri, asbatul Misriyin. An Yunus, beliau adalah siapa namanya? Abu Yazid, Yunus bin Yazid Al-Aili min asbatin nasbi Az-Zuhri. Ani bin Syihab, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani summa Asy-Syami. An Anas bin Malik, dan Az-Zuhri memang min asbatin nasbi Anas bin Malik. Murid Anas nomor 1 adalah Sabit Al-Bunani, Sabit bin Aslam Al-Bunani. Nomor 2 adalah Qatadah bin Di'amah. Nomor 3 ini Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Berarti sampai ke Anas. Anas dapat dari siapa? Abu Hamzah ini. Qala kana Abu Dzar yuhadits. Dahulu kala Abu Dzar menyampaikan hadis. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija an satfi baiti wa ana bi Makkah." Telah dibuka bumbung rumah saya dalam keadaan saya ada di Mekah. Fanazala Jibril, kemudian turunlah Jibril. Turun dari bumbung rumah, dari atas. Faraja sodri, kemudian beliau membelah dada saya. Memang yang rajin pembelahan dada itu 2 kali. Pertama di waktu masih kecil di rumah Halimah As-Sa'diyah itu ya, dari Bani Sa'ad. Yang kedua ini tatkala hendak mi'raj. Dijelaskan oleh para ulama, hikmahnya adalah walaupun beliau sudah suci, namanya maksum, tapi dibersihkan lagi dan dipenuhi dengan hikmah. Sebentar lagi akan mengadakan perjalanan yang belum pernah dilakukan oleh manusia biasa, istilahnya manusia yang masih hidup. Dibelah hidup. Iya, seperti ketika masih kecil. Jelas pandai-pandai aja. Ini keajaiban, boleh melihat langsung dalam keadaan tidak sakit, boleh melihat isi dadanya sendiri dan seterusnya, dan dibersihkan dari gangguan-gangguan setan dan sebagainya kalau masih ada. Summa ghasalahu bima'i Zamzam. Dalam riwayat yang lain, jantung saya dilepaskan, diambil, kemudian dicuci dengan air Zamzam. Oh, memang penuh berkah sudah. Oh, mati ya. Iya, Allah Maha Kuasa. Boleh menghidupkan orang mati juga, Allah Maha Kuasa. Baik. Allah ni ialah kuasa dia, kalau berkendak atau bedah macam mana pun tak sakit. Iya. Kita boleh tengok lagi. Betul. Summa jaa bitistin min dzahab, kemudian Jibril mendatangkan bejana dari emas, mumtaliin hikmatan wa imanan, penuh dengan hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dia mencurahkannya ke dalam dada saya. Ini perkara maknawi tapi pasti betul. Entah apa bentuknya, bentuk hikmah, apa bentuk iman, ini maknawi tapi pasti betul. Baik. Sehingga Nabi sempurna keimanannya, sempurna hikmahnya, mengajarkan pada umat manusia Alkitab wal hikmah. Summa atbaqah, kemudian dia mengaturkannya kembali, ya disatukan lagi, dijahit entah pakai cara apa, ini tak tahu. Anas bin Malik mengatakan Nabi menunjukkan pada saya
tanda jahitan dari Jibril masih nampak sampai ke perut, entah seperti apa. Ini tanda kekuasaan untuk menunjukkan memang itu betul-betul terjadi, bukan hanya hayalan. Mungkin aja Jibril membuat tanpa ada jejak sama sekali, tapi sengaja ada jejaknya untuk menunjukkan ini adalah perkara yang hakiki, pernah terjadi. Summa akhadha biyadi, kemudian Jibril memegang tangan saya. Fa'araja bi ila sama, ini diringkas. Jelas apa? Ke Baitul Maqdis dulu baru naik ke langit, ini diringkas. Kemudian dia membawa saya naik ke langit ad-dunya, langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, tatkala saya datang ke langit dunia, qala Jibril li khazinis sama, Jibril berkata kepada penjaga langit, iftah, bukalah. Menunjukkan langit itu memiliki pintu-pintu. Dalilnya ada dalam Quran, ada dalam hadis. Walaupun orang sampai sekarang tak tahu mana pintunya. Kita belum sampai jauh sangat pun. Hadisnya sahih, hadis Abi Dzar, yaitu jarak hadis Ibnu Mas'ud ya, sama datang dari Abi Dzar, jarak antar bumi ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Jadi kalau kita sampai ke sempadan langit pertama itu umur kita harus 500 tahun baru sampai. Entah macam-macam. Iya. Makanya masih jauh. Orang sudah lihat seperti entah siapa itu yang cakap, saya sudah tengok tapi tak nampak Tuhan pun. Kau lihat baru seberapa itu. Iya, belum langit 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini, qal man hadza, penjaganya bertanya siapa ini? Ini mengisyaratkan yang menjaga bukan di luar tapi di dalam, penjaga langit itu. Sehingga bertanya siapa ini? Qala Jibril. Nah, hadis ini disebutkan oleh para ulama dalam bab al-isti'dzan, adab minta izin, yaitu tidak langsung masuk tanpa izin, tapi ya ada adab-adabnya, ada salam. Kenapa di sini Jibril tak mengatakan salam? Ya ada hikmahnya, Allah lebih tahu. Tapi yang sesuai dengan syariat manusia ya ini, yaitu apa? Tatkala ditanya, maka menjawab namanya Jibril. Saya adalah Jibril. Qal hal ma'aka ahad, apakah engkau disertai seseorang? Ini memang menunjukkan yang menjaga itu di dalam, sehingga tidak langsung melihat siapa dan berapa orang yang di situ. Allah lebih tahu. Boleh jadi Nabi memahami dialog mereka juga. Naam, ma'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya disertai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal ursila ilaih, apakah telah diutuskan kepadanya? Ini min babil ikram, yaitu bukan ursilta. Apakah engkau telah diutuskan kepadanya? Tapi dengan apa? Pola ghaib. Apakah memang telah diutuskan kepadanya? Itu engkau? Oh, na'am. Ya. Apa maksudnya? Apakah sudah dakwah 10 tahun berlaku dengan berbagai peristiwa malaikat ini tidak tahu? Bukan masalah risalah, tapi disebutkan oleh para pensyarah yaitu untuk naik ke langit. Jadi para malaikat tahu nanti Nabi Muhammad akan dibawa naik ke langit. Nah, dia tanya, apakah engkau sudah diutuskan untuk membawa dia sekarang? Masalah Nabi Muhammad sebagai Nabi mereka sudah tahu, sudah 10 tahun dakwah ini. Cuma apakah engkau sudah diutuskan kepadanya untuk membawa dia naik? Nah, inilah yang dibahas. Naam, Jibril mengatakan ya. Falamma fatah, tatkala malaikat itu sudah membuka, alau nasama ad-dunya, kami naik ke langit dunia. Tadi baru sempadan, baru apa perbatasannya. Sekarang baru di dalam langit dunianya. Fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah. Ternyata idza fujaiyah ini harf. Rajulun sebagai mubtada. Ada seorang lelaki yang duduk di sebelah kanannya ada semacam tempayan, dan sebelah kirinya juga ada semacam tempayan atau tempat yang besar. Idza nadzara qibala yaminihi dhahik. Tatkala dia melihat ke arah kanan, maka dia tertawa gelak. Wa idza nadzara qibala yasarihi baka. Jika dia melihat ke sebelah kirinya, dia menangis. Baik, faqal. Kalau dalam riwayat yang lain, Nabi mengucapkan salam, kemudian dijawab, kemudian marhaban bin nabiyyi sholih wal ibni sholih. Selamat datang untuk nabi yang soleh dan anak yang soleh. Faqultu li Jibril man hadza? Saya tanya pada Jibril. Nabi tak tahu perkara gaib, Nabi belum kenal
Siapa ini? Qala hadza Adam. Ini adalah Adam. Wa hadhil aswida an yaminihi wa shimalihi nasabu bani. Tempayan yang di sebelah kanan dan kirinya itu adalah yaitu berisi roh-roh keturunannya, roh-roh anak, ya keturunan. Fa ahlul yamin minhum ahlul jannah. Orang yang di sebelah kanan mereka adalah penduduk surga. Wal aswidatul lati an shimalih ahlun nar. Sementara tempayan yang di sebelah kiri itu untuk penduduk neraka. Jelas seorang ayah merasa sedih lihat banyak sekali anaknya yang durhaka, tak mau taat. Yang lebih membuat bengan apa? Nggak diakui sebagai ayah lagi oleh Charles Robert Darwin. Nah, masalah lagi. Baik, jelas ayah sedih kalau anaknya sampai celaka. Tapi mau apa? Anaknya degil, tak mau dengar cakap yang benar, akhirnya ya celaka. Baik. Kemudian dikatakan di sini hatta arajabi ila sama isaniyah, sehingga Jibril membawa saya naik ke langit kedua. Faqala li khaziniha, dia berkata kepada penjaganya, iftah, bukakan. Faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal, maka penjaganya berkata kepada Jibril seperti perkataan penjaga langit yang pertama itu. Fafatah, kemudian dia membukanya. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Rasulullah naik itu dia ada tempat ke dia naik ataupun dia Dijelaskan oleh para ulama, Mi'raj itu wazannya mif'al, yaitu sulam, sejenis tangga. Cuma bentuknya apa? Apakah ada pelindungnya atau ada mungkin apa semacam lift, tak tahu. Jelas lebih hebat. Dalil-dalil yang ada mengisyaratkan buruk hanya sampai ke sana, ke Baitul Maqdis. Di situ ada tambatannya, diikat di situ. Tempat para nabi menambatkan buruk. Jadi para nabi pun punya buruk, nabi-nabi yang lain. Oh, murah kan naik kata. Isyarat-isyarat menunjukkan naiknya caranya lain sudah. Wallahu a'lam. Enggak disebut. Iya. Ada kendaraan itu sama Jibril, mana Jibril di sebelah dia. Rasulullah dia naik tangga. Iya, mungkin ada sejenis lift yang sangat tertutup yang aman. Allah Maha Kuasa aja. science fiction. Dia buku